Cerita dimulai dengan seorang perempuan primadona di salah satu universitas bergengsi yang bernama Ling Ling. Tak hanya itu, Ling juga seorang perempuan pintar, cantik, dan baik hati. Semua keberuntungan di dunia ini rasa-rasanya hanya miliknya seorang. Ling juga dinikahi seorang pria tampan dan mempunyai anak yang ganteng. Kehidupan Ling tersebut benar-benar perwujudan dari surga dunia. Bangun Ling, sudah siang. Ia perkataan itulah sekarang yang pantas untuk kondisi Ling saat ini. Ia menutup cerita di laptopnya dan meratapi kenyataannya saat ini, yang hanya seorang perempuan janda anak satu, dengan penampilan yang begitu cupu. Lebih mirisnya lagi, ternyata suaminya selingkuh dan membawa anaknya, dan diperparah lagi dengan ia yang tidak punya tempat tinggal. Sekarang ia numpang di rumah temannya. Sehari-hari Ling terus-menerus berusaha untuk mencari pekerjaan, sehingga tak terhitung lamaran yang sudah ia sebarkan ke berbagai perusahaan. Alasan Ling tak mendapatkan pekerjaan karena ia tak punya pengalaman bekerja, tapi demi bisa mendapatkan anaknya kembali, Ling tak pantang menyerah. Suatu ketika saat Ling akan kembali mencari pekerjaan, ia menabrak mobil mewah yang sialnya orang tersebut minta ganti rugi yang sangat besar, sehingga ia tak mungkin bisa menggantinya. Orang tersebut yang Ling tabrak bernama Cheng Li, seorang direktur tempat Ling melamar pekerjaan saat itu. Cheng Li menolak lamaran kerja dari Ling, dan keputusan tersebut juga ditolak Ling. Dengan alasan kalau pekerjaan inilah yang bisa membayar hutangnya kepada Cheng Li. Tapi Cheng Li mengabaikannya, ia masih tetap dengan keputusannya. Walaupun begitu, Ling terus-menerus meminta agar ia diterima bekerja di sana. Sampai akhirnya Cheng Li memperkerjakan Ling menjadi pelayan, sekaligus asisten pribadinya. Tapi ternyata di surat kontrak yang disodorkan kepadanya terdapat syarat. Tugas Ling setelah resmi menjadi pelayan Cheng Li, hanya menyiapkan makanan, dan menjadi supirnya. Di hari pertamanya Ling bekerja sukses membuat Cheng Li kesal, karena Ling membuat kepala Cheng Li bengkak dengan cara Ling membawa mobilnya. Suatu ketika Cheng Li mengadakan pesta di rumahnya, sehingga Ling bertugas melayani temannya Cheng Li. Melihat Ling yang katanya cupu, ia didatangi oleh teman Cheng Li dan memberikan Ling sebuah kostum yang serba mini, dan meminta Ling menjadi anime. Hal itu membuat Ling marah dan berniat melebarkan kostum tersebut ke muka Cheng Li. Ling tidak jadi melakukan hal itu karena ia saat ini butuh uang untuk mengambil hak asuh anaknya sekaligus untuk membayar ganti rugi kepada Cheng Li. Akhirnya Ling menuruti permintaan bosnya tersebut. Dan Ling benar-benar menggunakan kostum serba mini itu di hadapan para tamu undangan, yang membuat bosnya itu kagum. Cheng Li marah-marah meminta Ling membersihkan rumahnya setelah pesta berakhir. Sehingga Ling bekerja hujan-hujanan. Setelahnya bekerja Ling sakit, Cheng Li merasa bersalah dan membawa Ling ke rumah sakit dan membayar semua biaya rawat inapnya. Beberapa hari berlalu. Ling dengan perlahan mulai berubah tampilannya. Sekarang tak lagi cupu, ia juga diperlakukan seperti layaknya asisten lainnya oleh Cheng Li. Cheng Li menantang Ling untuk mendapatkan investor dari salah satu perusahaan yang dipimpin oleh orang yang bernama Eric, dan Ling diberi waktu 1 minggu. Kalau Ling tak berhasil, ia akan dipecat.
Ling mencoba mencari tahu tentang Erik sendiri. Dimulai dengan memancingnya dengan sebuah minuman. Setelah ada orang yang mengambil minuman tersebut, Ling yakin kalau itu orang yang dicarinya. Tapi ternyata orang tersebut bukan Erik. Dan orang itu nyatanya bukan pria baik-baik. Akibatnya Ling diperlakukan tidak baik oleh orang tersebut. Untungnya Ling mendokumentasikan aksinya itu. Ling mengancam orang itu. Ia bersedia menghapus bukti itu kalau ia dipertemukan dengan orang yang bernama Erik. Setelah keduanya dipertemukan, ternyata orang yang bernama Erik itu nama aslinya Wang. Wang merupakan sahabatnya sendiri dan ia juga ternyata tahu kalau Ling mencarinya, karena ingin bekerja sama dengan perusahaannya. Sehingga Ling tidak perlu susah-susah untuk membujuk Wang alias Erik tersebut. Berkat keberhasilan tersebut, Cheng Li mengadakan perayaan di sebuah tempat hiburan. Di sana Ling mendapatkan masalah. Ia bertemu dengan pria mabuk yang menggodanya. Melihat itu Cheng Li langsung menolongnya, dan memukuli orang itu dengan marah. Dari sinilah keduanya mulai akrab. Sambil mengobati lengan Cheng Li keduanya bercanda ria, bahkan Ling sudah mulai berani meminta tolong untuk memanggil dirinya kakak, dengan alasan kalau Cheng Li itu masih muda. Yang tentunya ia tak mengatakan kalau ia sudah punya anak. Keduanya terlihat hangat, dan sejak saat itu keduanya jadi sering lirik-lirikan, sambil senyum-senyum sendiri. Suatu ketika Wang meminta izin kepada Cheng Li untuk berkencan dengan asistennya Ling. Dan gelagatnya Wang tersebut dengan ekspresi dinginnya Cheng Li mengizinkan, tapi yang anehnya ia tak bisa diam. Seolah-olah ia tidak mengikhlaskannya. Akhirnya Cheng Li mengajak temannya untuk pergi ke tempat Wang. Di sana Cheng Li sibuk memperhatikan asistennya yang sedang bersama pria lain. Saat Ling dan Wang berniat pulang, tiba-tiba saja Cheng Li muncul dan pura-pura kaget, seolah keduanya kebetulan bertemu. Setelah Cheng Li pulang, ia kembali tak bisa diam. Karena ia tak melihat Ling di rumahnya. Setelah Ling pulang barulah Cheng Li balas dendam. Cheng Li meminta Ling berdiri di sampingnya untuk menemaninya nonton film horor. Dan yang lucunya Cheng Li benar-benar takut hantu, dan segala ekspresi lucu ketakutan bosnya tersebut Ling abadikan di handphonenya. Huru-hara yang dilakukan Ling bukan itu saja. Saat Ling mabuk berat ia mengeluarkan isi hatinya yang mengatakan, kalau ia banyak uang bakal membeli rumah Cheng Li beserta Cheng Li itu sendiri. Dan memperlakukannya seperti yang Cheng Li lakukan kepada dirinya. Gara-gara mabuknya tersebut, Ling benar-benar memperlakukan Cheng Li seperti seorang pelayan. Seperti meminta mengambilkan tasnya. Dan menguasai tempat tidur Cheng Li, sehingga membuat Cheng Li tidur di sofa. Paginya Ling sadar, dan ia panik sudah berada di ruangan bosnya, dan tambah panik lagi melihat Cheng Li tidur di sofa. Saat itu Ling sudah pasrah bakal benar-benar dipecat. Untungnya sebelum Ling dipecat Cheng Li sakit. Ia demam tinggi saat rumahnya terjadi mati lampu. Yang ternyata Cheng Li mempunyai sebuah trauma terhadap kegelapan, berkat itulah Ling bisa meminta maaf pada bosnya, dan kenyataannya Cheng Li juga memanfaatkan dirinya sendiri. Agar bisa bermanja-manja kepada asistennya tersebut. Karena sejak semalam sampai pagi ia terus-menerus merengek kepada Ling agar disuapin.
Tak hanya itu saja, ia juga meminta Ling untuk memakaikannya dasi, yang terlihat seperti pasangan suami istri. Keduanya sangat menghayati adegan tersebut. Sampai akhirnya keduanya sadar dan keduanya salah tingkah. Kemanjaan Cheng Li terus berlanjut sampai keduanya di kantor. Cheng Li kembali pura-pura tak bisa makan dan meminta Ling untuk menyuapinya. Padahal tangannya baik-baik saja. Tepat pada suapan pertamanya, momen tersebut buyar gara-gara Wang yang tiba-tiba datang. Wang dengan sengaja menyindir modus Cheng Li, yang pura-pura sakit. Dan tujuannya Wang ke sana ingin mengajak Ling makan bersama. Mengetahui hal itu, Cheng Li langsung minta ikut. Sesampainya di sana, modus Cheng Li ternyata terus berlanjut. Lagi-lagi ia meminta disodorkan makanan kepadanya. Setelahnya dibalas oleh Wang, dengan membuat Ling sibuk berdua dengannya, sehingga Cheng Li diabaikannya. Akibatnya dengan marah Cheng Li meminta pulang. Tapi saat keduanya di mobil, Cheng Li maupun Ling tak henti-hentinya tersenyum dan entah apa yang keduanya pikirkan, sampai-sampai sebahagia itu. Suatu ketika Ling tahu maksud Cheng Li ingin bekerja sama dengan perusahaan Wang. Rupa-rupanya Cheng Li berniat mendompleng nama produknya Wang saja, dan ia tak punya niat untuk bekerja sama. Ling yang mengetahui hal itu sangat kecewa, karena ia sahabat Wang. Kecewa melihat Ling yang tak setuju dengan rencana Cheng Li tersebut, ia menantang Ling untuk keluar dari perusahaannya. Ling merespon tatangan bosnya itu dengan meninggalkannya. Anehnya setelah kepergian Ling, Cheng Li sendiri terlihat frustasi. Hal tersebut disadari sahabatnya saat bermain basket. Ia keesokan harinya Ling memutuskan untuk keluar dari perusahaan Cheng Li. Ia bahkan menenteng surat pengunduran dirinya ke hadapan Cheng Li. Ia juga berjanji tak akan memberitahukan rencana jahat Cheng Li tersebut kepada Wang. Melihat itu, Cheng Li sendiri terlihat tak tega Ling pergi. Cheng Li yang terlalu tinggi yang akhirnya ia hanya bisa mengatakan kalau lain hanya bisa lari dari masalah, dan berita keluarnya Ling dari perusahaan Cheng Li tersebut sampai ke telinga Wang. Ia menanyakan alasan Ling keluar dari perusahaan Cheng Li. Ling menjawab itu rahasia perusahaan katanya, dan jawaban tersebut rupanya membuat Wang kesal. Tak puas dengan alasan Ling keluar dari perusahaan Cheng Li, Wang mau menanyakan langsung kepada Cheng Li, tetapi langsung dicegah oleh Ling. Saat Wang menelepon Cheng Li perihal keluarnya Ling, Cheng Li sendiri malah meminta Wang untuk menanyakan sendiri kepada Ling. Mengetahui Cheng Li mengizinkan Ling untuk menceritakan semuanya, akhirnya Ling menceritakan semuanya kepada Wang, yang disambut gelak tawa dari Wang yang ternyata sudah tahu. Karena menurutnya hal tersebut sudah biasa dalam berbisnis, Wang malah meminta Ling untuk berterima kasih kepada Cheng Li, karena Cheng Li sudah berbaik hati mengajari Ling berbisnis yang benar. Mengetahui kebenaran itu, membuat Ling menyesal telah membuat keputusan terburu-buru, padahal pekerjaan tersebut susah payah ia dapatkan. Ling juga mengira kalau Cheng Li sengaja mempermalukannya. Dan ia tak bisa membahayakan ekspresi Cheng Li saat ini, setelah berhasil membuatnya malu. Akhirnya Ling kembali ke rumah Cheng Li untuk meminta kesempatan tapi lagi. Karena gengsi Cheng Li meminta Ling untuk memohon-mohon, yang akhirnya Ling memutuskan untuk pergi. Paginya barulah Cheng Li merasakan kepergian Ling, ia kembali merekrut puluhan karyawan. Tapi dari banyaknya pelamar tersebut, tak ada yang membuatnya tertarik. Cheng Li mengingat momen bersama Ling, saat dimana Ling begitu ngotot supaya ia diterima kerja. Dan bayangan Ling tersebut semakin kuat. Beberapa waktu kemudian, saat sampai di rumah Cheng Li kembali tak bisa diam.
Sampai akhirnya ia tak tahan dan mencoba menghubungi Ling untuk memintanya kembali bekerja. Sebelum itu Cheng Li melakukan latihan terlebih dahulu, ia berlatih meminta Ling untuk kembali. Sampai akhirnya Cheng Li memberanikan diri untuk menghubungi Ling, tapi tak diangkat, dan itu membuatnya kesal. Ling yang menyadari Cheng Li menghubunginya panik, ia mencoba menghubungi balik. Tapi tak berani sendiri. Ia malah meminta Jo untuk mendengarkan percakapan mereka. Tahu apa yang Cheng Li bicarakan, ia tak mampu mengatakan keinginan yang sebenarnya. Akhirnya Ling bersedia membantu Cheng Li, padahal keduanya sudah tak ada hubungan apa-apa. Jo yang melihat itu tak habis pikir, dan gregetan kepada sahabatnya tersebut. Sampai suatu ketika Ling diundang pesta, ia memutuskan datang dan ia menghubungi salah satu asisten Chang Li. Ia memastikan kalau mantan bosnya tersebut tidak datang. Awalnya memang Cheng Li tidak datang ke pesta itu. Tetapi setelah ia mendengar Ling datang ke pesta itu, Cheng Li tiba-tiba saja menghubungi temannya kencannya untuk memata-matai Ling dan Wang. Sesampainya di sana, Cheng Li benar-benar terkejut melihat Ling yang begitu berbeda. Di saat ia mencoba mendekati Ling, ada pria lain yang juga menemuinya. Dan yang anehnya Cheng Li seolah-olah tak ikhlas melihat Ling didekati pria lain tersebut. Akhirnya ia meminta penjelasan kepada Ling, yang ternyata pria itu adalah mantan suaminya. Yang kebetulan Ling sendiri mencoba menghindarinya. Ling meminta bantuan Cheng Li, dan dengan senang hati ia mau membantunya. Tak tanggung-tanggung Cheng Li berakting di depan banyak orang sampai teriak-teriak mengatakan Ling sebagai perempuan matre, yang akibatnya membuat Ling malu karena menjadi pusat perhatian. Ling menceritakan kepada Jo dan Huan yang juga berada di sana, yang langsung mendapatkan tertawaan dari mereka. Setelah acara pesta itu selesai, Ling terlihat sedang menunggu seseorang dan itu diketahui Cheng Li. Mungkin Cheng Li tak mau melihat Ling di antar cowok lain, yang akhirnya ia kembali membuat Ling sibuk. Cheng Li menghubungi Ling dan memintanya membenarkan listrik di rumahnya. Ling yang tahu kalau mantan bosnya tersebut trauma di kegelapan, ia sampai lari ingin menolongnya. Ternyata listriknya masih nyala, yang akhirnya Cheng Li beralasan kalau cadangan listrik di rumahnya lah yang rusak. Setelah berhasil membuat Ling berkeringat, Cheng Li ngajak Ling untuk minum-minum sampai mabuk. Di saat mabuk itulah Cheng Li meminta kepada Ling untuk kembali bekerja dengannya. Masih dalam kondisi tak sadarkan diri, ia menuntun tangan Ling untuk membuat perjanjian. Dan hasilnya sekarang Ling menjadi asistennya kembali, tanpa harus menjatuhkan harga dirinya. Paginya Ling mencak-mencak melihat dokumen perjanjian keduanya. Ling beralasan kalau Cheng Li memaksanya, yang dibalas kebohongan Cheng Li, kalau yang menyetujui perjanjian itu adalah Ling sendiri. Akhirnya Ling ingat tentang semalam, saat Cheng Li memintanya kembali, tapi ia tak ingat. Keesokan harinya, Cheng Li benar-benar senang melihat kedatangan Ling di kantornya. Cheng Li sangat senang, dan ternyata kesenangannya tersebut diketahui Ling, dan ia juga ikut berubah menjadi senang. Baru saja Ling bekerja, Cheng Li harus kembali panas saat Wang datang meminta Ling menemaninya minum. Cheng Li yang tak bisa apa-apa saat itu, karena status keduanya yang hanya bos dan karyawan. Sampai akhirnya Cheng Li membuntuti Ling dan Wang, dan ia kembali pura-pura kebetulan bertemu. Pada akhirnya terjadi pertarungan minuman teraneh antara Wang dan Cheng Li, sedang Ling sendiri gelisah melihat pertarungan dua pria ganteng tersebut. Pertarungan keduanya berlanjut sampai ke parkiran.
di mana keduanya berebut untuk mengantarkan Ling pulang. Tentunya Cheng-li lah yang memenangkannya, karena keduanya tinggal serumah. Cheng-li memaksa Ling untuk masuk ke mobilnya, sehingga keduanya terpaksa tangan keduanya bersentuhan. Yang membuat keduanya merasakan perasaan aneh, dan gara-gara itu juga keduanya tak bisa tidur. Keduanya sibuk memperhatikan tangannya masing-masing sambil senyum-senyum sendiri. Dan perasaan aneh tersebut terus berlanjut sampai pagi, itu terjadi saat keduanya sarapan. Keduanya kembali tanpa sengaja bersentuhan, yang membuat keduanya salah tingkah. Ketika Ling membicarakan pekerjaannya kepada Cheng-li di lapangan basket, pada saat itu Cheng-li siap-siap untuk bertanding. Tiba-tiba teman-temannya Cheng-li datang. Dan mereka menganggap Ling adalah pacar Cheng-li, namun langsung dibantah oleh Ling. Rupa-rupanya bantahan tersebut mengganggu Cheng-li, ia sampai bertanya apa tak pantas dirinya bagi Ling. Mendengar pertanyaan tersebut membuat Ling gugup, tapi ia mencoba realistis karena ia menganggap Cheng-li masih muda, dan tak mungkin ia menyukai Cheng-li. Sampai akhirnya Cheng-li bertaruh siapa yang memenangkan pertandingan, maka ia boleh meminta sesuatu. Awalnya Ling bingung, sampai akhirnya menyetujuinya. Yang ternyata Ling tak kalah jago daripada Cheng-li, itu dibuktikan keduanya sama kuat. Berhubung pertandingan berakhir seri, maka Cheng-li memutuskan untuk berkenalan ulang dengan Ling. Ia memperkenalkan dirinya seperti perkenalan biasa, begitupun dengan Ling. Dan ternyata di akhir perkenalan keduanya, Cheng-li mengutarakan perasaannya dan meminta Ling menjadi kekasihnya. Mendengar pernyataan itu membuat Ling gugup, ia kaget sampai akhirnya ia kabur tak sanggup menjawab pertanyaan Cheng-li tersebut. Gara-gara semua itu Ling mengurung diri di kamarnya dan menghindari Cheng-li. Walaupun Cheng-li tidak mendapatkan jawaban dari Ling. Darinya dengan percaya diri mengakui Ling sebagai pacarnya di depan Wang dan karyawannya sendiri. Bukan itu saja, ia juga mulai berani menggoda Ling. Dan akibat keberaniannya tersebut membuat Cheng-li sendiri semakin aneh. Ia bicara sendiri depan cermin mencoba berlatih, apabila Ling kembali mengungkit-ungkit masalah keberuntungannya. Ia mencoba mengatasi pertanyaan tersebut, tapi ternyata perlakuan semalam membuat Ling kena mental. Jangankan bertanya tentang hal itu. Menatap Cheng-li saja rasanya jantungnya berdegup kencang saking dekatnya. Dan saat Ling profesional terhadap pekerjaannya, lagi-lagi perlakuan Cheng-li membuat Ling tak bisa bicara selain senyum-senyum. Beberapa waktu kemudian Cheng-li membuat sebuah acara, ia mengajak karyawan kantornya untuk merayakan sesuatu di sebuah restoran. Entah apa yang dirayakan Cheng-li. Tapi yang pasti acara tersebut benar-benar seru, terlebih lagi Michael teman Cheng-li membuat sebuah permainan kartu, yang dimana siapapun yang mendapat kartu tersebut harus melakukan apa yang tertulis di dalamnya. Kebetulan Ling dapat kartu itu, dan di dalam kartu itu tertulis Ling harus menatap Cheng-li selama 10 menit. Ling yang tidak mau melakukannya membuat Cheng-li kecewaan. Saat giliran Cheng-li yang mendapatkan kartu berisi pertanyaan perempuan yang disukainya. Saat itu Cheng-li jujur mengatakannya sambil memegang tangan Ling. Sesampainya di rumah ternyata Cheng-li sudah menyiapkan kejutan ulang tahun untuk Ling. Ternyata acara dengan teman-temannya untuk mempersiapkan acara ulang tahun spesial untuk Ling. Di momen itu juga Cheng-li kembali mengutarakan perasaannya. Ia memaksa Ling dan mengancam kalau Ling menolaknya kembali, ia akan terus melakukan itu sampai Ling menerimanya. Alhasil cara membuat Ling baper. Ia terharu mendapatkan perlakuan manis dari Cheng-li tersebut. Tak cuma itu ia juga mendapatkan hadiah ulang tahun mewah dari Cheng-li. Dan sepertinya pernyataan tersebut diterima Ling.
Setelahnya keduanya hilang sejak kejadian semalam. Paginya Cheng Li menggoda Ling dengan sebutan pacar, tapi ternyata Ling sendiri tidak merasa kalau ia menerimanya. Anehnya walaupun begitu sejak mulai semalam, kejadian tersebut semakin sering terjadi. Ling tak risih saat Cheng Li tak mau jauh darinya, ia malah terkesan bahagia mendapatkan perlakuan seperti itu. Ketika Cheng Li membuat sebuah kejutan berupa kebun bunga di rumahnya, itu membuat Ling tersenyum, walaupun Ling sedikit tidak suka dengan bau bunga yang begitu banyak. Tapi ia menghargai usaha Cheng Li tersebut, bahkan Ling sampai keceplosan mengakui Cheng Li sebagai pacarnya. Hal itu membuat Cheng Li sangat bahagia. Tapi Ling memberi satu syarat pada Cheng Li agar hubungan keduanya harus dirahasiakan. Setelah resmi berpacaran membuat suasana hati Cheng Li berbunga-bunga, di mana-mana ia tersenyum. Tapi ternyata hubungan keduanya diketahui oleh Michael, teman Cheng Li. Ia menemui Ling dan meminta penjelasan tentang kabar tersebut. Michael meminta Ling untuk tidak berhubungan dengan Cheng Li. Karena menurutnya, Cheng Li bukan cowok baik-baik. Bahkan Michael sampai mengatakan, kalau Ling benar-benar berhubungan dengan Cheng Li ia pastikan menyesal. Di saat yang sama Cheng Li yang dibicarakan datang. Mendengarkan perkataan Michael tadi yang menjelekkan dirinya, Cheng Li menebak kalau Michael menyukai pacarnya. Dan tebakan Cheng Li benar, Michael mengakui menyukai pacarnya Cheng Li. Setelahnya Cheng Li membawa Ling ke ruangannya, ia memeluk Ling karena takut kehilangannya. Cheng Li berkata agar Ling untuk tidak mendengarkan perkataan Michael. Ling yang sadar dengan posisinya sekarang, ia melepaskan pelukan Cheng Li, ia takut kalau karyawannya melihat. Akhirnya mereka pergi ke rumah makan yang sudah di-booking Cheng Li. Di rumah makan tersebut hanya ada mereka berdua, dan baru saja keduanya duduk ada tamu tak diundang yaitu ibu dari Cheng Li. Ibu Cheng Li membongkar status Ling yang sebenarnya, yang ternyata selama ini ibunya Cheng Li terus-menerus memata-matai Ling. Bahkan ibu Cheng Li sampai mencari tahu asal-usulnya Ling. Awalnya Cheng Li percaya dengan perkataan ibunya itu, sampai akhirnya Ling jujur kepada Cheng Li kalau ia sebenarnya janda beranak satu. Saat itu juga Cheng Li meminta mengantarkannya pulang. Dan sejak keduanya berada di dalam mobil, perubahan Cheng Li benar-benar berubah, yang biasanya setiap saat menggoda Ling, untuk kali ini Cheng Li diam 1000 bahasa. Perubahan itu berlanjut sampai di rumah, dengan Cheng Li mengabaikan sarapan buatan Ling, padahal itu makanan kesukaannya. Seharian itu Ling benar-benar dibuat capek oleh Cheng Li. Bukan hanya dengan mengabaikannya, Ling juga capek dengan perintah yang tak beralasan yang diberikan kepadanya. Dengan penuh perjuangan, malam-malam Ling melaksanakan perintah bosnya membeli makanan yang ia sukai. Tapi saat makanan tersebut berhasil ia didapatkan, tiba-tiba Cheng Li menghubungi Ling dan mengabarkan kalau ia sudah tak lagi butuh makanan yang dibawanya. Perlakuan tersebut benar-benar mengena di hati Ling.
Ketika kembali ke rumah, Ling sengaja mendengar curhatan Cheng Li kepada seseorang. Ling mendengar betapa patah hatinya Cheng Li dan merasa dibohongi oleh Ling. Mengetahui hal itu, akhirnya Ling berniat pergi dari rumah Cheng Li. Ia juga pamitan kepadanya dan ia berjanji bakal bekerja seprofesional mungkin, seperti menyiapkan sarapan dan jadi supir Cheng Li. Belum satu hari Ling pamitan, ia mendapatkan berita tentang pemadaman listrik bergilir yang akan dilakukan di rumah Cheng Li. Spontan Ling panik dan kembali ke rumah Cheng Li. Karena ia tahu kalau Cheng Li takut kegelapan. Sesampainya di sana, ternyata Cheng Li baik-baik saja, bahkan dengan padamnya listrik di rumahnya tersebut. Menjadi ajang Cheng Li untuk memperlihatkan kehidupannya kepada Ling, yang selama beberapa hari ini ia abaikan. Berkat kejadian semalam, keduanya kembali baikan, dan sejak tahu kebenaran tentang Ling, Cheng Li mulai berani terbuka kepada Ling tentang kehidupan masa kecilnya, yang begitu jauh dari kebahagiaan. Dengan mengingat kenangan pahitnya saja membuat Cheng Li sampai sakit. Setelah semua permasalahan pribadi dan keluarganya merasa dilewati, akhirnya tiba saatnya Ling memberikan kejutan ulang tahun untuk Cheng Li. Di momen itu giliran Ling mengutarakan perasaannya. Ia benar-benar meminta Cheng Li kembali menjadi kekasihnya, walaupun saat itu ia sadar diri kalau ia hanya seorang perempuan janda anak satu, dan ia juga siap menerima penolakan dari Cheng Li. Di luar dugaan, ternyata Cheng Li menerima Ling apa adanya. Bahkan Cheng Li menegaskan kalau perasaannya lebih besar mengalahkan perasaan Ling kepadanya. Setelahnya Cheng Li meminta Ling untuk selalu ada di sisinya, sebagai hadiah ulang tahun dari Ling untuknya. Sejak acara pernyataan malam itu membuat keduanya semakin dekat. Apapun yang mereka lakukan semuanya dikerjakan bersama, dan keduanya sudah tak perlu sembunyi-sembunyi lagi saat keduanya rindu. Akhirnya Cheng Li sudah bisa di mana saja bergandengan dengan pacarnya itu, tanpa takut ketahuan. Cheng Li juga berubah menjadi pria cemburuan. Itu terjadi saat Michelle memberikan hadiah kosmetik kepada Ling, yang sayangnya diketahui Cheng Li. Hadiah yang diberikan Michael tersebut dikembalikan oleh Cheng Li, sambil memperingatkannya supaya menjauhi pacarnya. Sampai suatu ketika Ling menerima kabar tentang anaknya yang bernama Dudu sakit, dan untuk pertama kalinya diperlihatkan anak dari Ling. Melihat Dudu yang terbaring lemas, semua jiwa keibuan yang terbangun yang biasanya ia bersikap seperti gadis ABG sekarang ia terlihat khawatir. Dudu yang melihat ibunya berada di sampingnya terlihat senang. Setelah sekian lama tidak bertemu, tak lama kemudian Cheng Li datang sambil membawa makanan khusus untuk calon anaknya tersebut. Kesedihan tersebut nyatanya berubah menjadi kelucuan saat Ling memperkenalkan Cheng Li sebagai bosnya bukan sebagai pacarnya. Ditambah lagi saat Dudu memanggil kakak sehingga Cheng Li yang mendengar itu menjadi kesal. Sampai di suatu momen ayahnya Dudu datang dan Cheng Li melihat keakraban mantan keluarga kecil Ling yang begitu bahagia, yang membuat Cheng Li cemburu. Setelahnya Ling dan mantan suaminya berbicara. Ternyata mantan suaminya tersebut tahu tentang hubungan Ling dan Cheng Li. Dengan alasan anak mantan suaminya meminta Ling untuk berbaikan kembali. Setelahnya Ling menemui Cheng Li, dan ia meminta izin untuk cuti supaya bisa menemani anaknya. Untungnya Cheng Li mengerti, bahkan ia berniat mengajak Ling dan anaknya jalan-jalan. Ketiganya pergi ke sebuah taman hiburan. Di momen tersebut dimanfaatkan Cheng Li untuk lebih dekat lagi dengan calon anaknya tersebut. Melihat keakraban keduanya membuat Ling bangga.
Tapi sayangnya momen itu terhenti saat ayah kandung Dudu datang. Ling minta mantan suaminya itu untuk pergi bersama untuk menghadiri acara sekolah Dudu. Cheng Li yang mendengar pembicaraan mantan keluarga kecil itu terlihat cemburu. Walaupun demikian Cheng Li mengerti dan ia memendam perasaan itu seorang diri. Sampai suatu ketika saat Michael, Ling, dan Chang Li berada di sebuah lift kantor, tiba-tiba terjadi pada mati listrik, dan itu membuat Cheng Li pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Takut karyawannya tahu kondisi bosnya. Ling beralasan bahwa Cheng Li kelelahan. Berkat sikapnya tersebut membuat Ling mendapatkan pujian dari ibu Cheng Li, bukan itu saja ia juga mendapatkan restu bersama anaknya. Asal dengan satu syarat Ling dan Cheng Li harus bisa melewati rintangan yang menghadangnya, seperti perbedaan umur, status sosial, dan lainnya. Ibunya Cheng Li juga memuji Ling yang selalu ada untuk anaknya, yang membuat Cheng Li bahagia. Ternyata bukan tanpa alasan ibunya Cheng Li memberikan restu. Bukan hanya perlakuan Ling saat ini kepada anaknya, melainkan tentang kebaikan Ling dulu saat pada masa-masa sekolah, yang ternyata keduanya satu sekolah. Dan Ling pernah menyelamatkan Cheng Li. Gara-gara kejadian itulah yang membuat Cheng Li trauma kegelapan. Ternyata cerita masa Cheng Li tersebut tidak sesederhana itu, ia benar-benar melalui hal yang menyakitkan dari mulai dibuli. Sampai akhirnya sebuah tragedi yang membekas sampai saat ini terjadi. Saat itu dia dan si pembuli menghilang sampai akhirnya keduanya terluka, dan Cheng Li sendiri temukan di sebuah gua oleh Ling. Cheng Li dilarikan ke rumah sakit dan didiagnosa hilang ingatan, sedangkan si pembuli koma. Keluarga si pembuli berniat melaporkan Cheng Li ke polisi, tapi ibunya Cheng Li memohon untuk tidak melakukan itu. Ia berjanji bakal bertanggung jawab. Padahal saat itu ibunya Cheng Li cuma orang biasa saat itu, tapi ia lakukan demi anaknya. Ibu Cheng Li berusaha keras untuk menjadi kaya raya. Setelah terwujud tiap tahun ia memberikan uang kepada keluarga si pembuli, dan ia juga mengirim Cheng Li ke luar negeri dengan alasan pengobatan. Faktanya ibunya melakukan itu supaya Cheng Li melupakan masa lalunya, dan semua cerita itu diketahui oleh Ling. Ibunya Cheng Li mengatakan pada Ling, kalau Cheng Li tahu kebenarannya mungkin Cheng Li frustasi, bukan itu saya Cheng Li juga terancam di penjara. Mendengar itu membuat Ling ragu untuk menceritakan kebenarannya kepada Cheng Li. Di saat yang sama Cheng Li sedang melihat foto-foto saat masih sekolah, ia melihat nama Gui atau anak yang sering membulinya waktu di sekolah, walaupun begitu Cheng Li masih tak ingat apa-apa. Sampai akhirnya Ling datang yang membuat Cheng Li curiga. Ia curiga dengan pria kulit gelap yang tidak biasanya datang. Terlebih lagi Ling sering bertanya tentang anak yang bernama Gui. Sampai akhirnya Cheng Li tahu semuanya. Setelah mengetahui hal tersebut, Cheng Li langsung pergi ke rumah sakit bersama Ling untuk menjenguk Gui. Sesampainya di sana, dengan ekspresi rasa bersalah ia meminta maaf kepada ibunya Gui. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya telah mengerti keadaan Cheng Li yang lupa ingatan, dan tak membawanya ke jalur hukum. Reaksi ibunya Gui melihat Cheng Li ke sana membuat ibu Gui senang. Sampai-sampai ia mencoba membangunkan Gui yang sedang koma, dan ajaibnya saat Cheng Li memegang tangan Gui, ia mulai bergerak dan menunjukkan tanda-tanda ke arah yang baik. Mengetahui hal itu membuat ibu Gui menangis haru. Setelah menemui Gui, Cheng Li sebisa mungkin mengingat semuanya yang dibantu Ling, tapi hasilnya masih nihil. Sampai akhirnya ia pergi ke sebuah tempat pengobatan alternatif. Di sana Cheng Li dihipnotis untuk memulihkan ingatannya kembali. Berkat itu Cheng Li berhasil mengingat saat ia dan Gui mengalami kecelakaan di dalam goa. Gui jatuh dan membentur dinding goa. Sampai akhirnya Ling lah yang menyelamatkan mereka. Setelah mengingat semuanya,
Cheng-li langsung lega, kelegaannya kepada Ling. Setelah itu ia kembali menemui ibunya Gui, dan menjelaskan semuanya. Kelegaan Cheng-li bertambah saat ia mendengar kabar baik dari ibunya Gui tentang anaknya, yang tak lama lagi akan segera sadar. Setelah permasalahan selesai, hubungan Ling dan Cheng-li semakin harmonis. Mereka sudah tak segan lagi untuk pamer kemesraan di kantor. Sementara itu Wang dan Jo akan menikah, Cheng-li dan Ling turut menghadiri acara pernikahan mereka itu. Tak mau kalah, Cheng-li pun melamar Ling. Tapi sayangnya Ling menolak dengan alasan Cheng-li masih muda, dan Ling sendiri baru gagal dalam pernikahannya. Walaupun begitu, keduanya masih tetap tinggal bersama, dan berhubungan. Walaupun itu hanya sebatas pasangan kekasih saja. Akhirnya film ini pun selesai.